Perseteruan antara Yaimim mantan dosen UIN Malang dengan Nurul Sahara kembali memanas setelah nama Agil sopir yang disebut-sebut dekat dengan Sahara ikut disorot publik. Setelah sebelumnya Yaimim dan istrinya lebih dulu tampil di podcast Denny Sumargo, kini giliran kubu Sahara yang bersiap menyampaikan versi mereka. Sahara hadir bersama suaminya Muhammad Sofwan serta Agil yang mendadak viral karena disebut-sebut terlihat dalam berbagai isu. Kehadiran sosok Agil dianggap publik sebagai kunci penting yang bisa menguak tabir konflik yang selama ini masih penuh tanda tanya. Ketegangan semakin tinggi ketika rekan Sahara Ima Kalean mengunggah video yang memamerkan Agil ke hadapan netizen yang berbakti. Dalam rekaman tersebut, Agil tampak santai menyapa publik dengan senyum percaya diri, seolah siap menghadapi semua tuduhan. Ima Kalean bahkan menyebut Agil sebagai kartu as yang akan membuka fakta baru di podcast mendatang. Pernyataan ini membuat spekulasi semakin liar bahwa Agil bukan sekadar sopir biasa, melainkan saksi yang bisa mengguncang arah perseteruan. Publik pun menunggu apakah kehadiran Agil akan menjadi titik balik konflik panas antara Yaimim dan Sahara atau justru menambah babak baru yang lebih dramatis. Jadi banyak dicariin netizen kamu itu gitu. Nih. Mau lihat orangnya? Nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif lah. Yalah, kebenaran bukan jalannya. Tenang nih, Pak. Agil dicari netizen, ya Allah. Ya, jangan berpikir, jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini by bukti. Agil ini dia kartu as ibaratnya, kartu as dia ini sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Beliau ini seorang dosen dan seorang yang kita boleh katakan seorang kiai juga, tapi beliau diintimidasi, tertindas di tempat beliau sendiri, tapi kemana murid-murid beliau atau rekan-rekan beliau nggak ada yang menolong. Kalau di tempat saya ini sudah saya pasti tolong. Kian kan beliau sudah tua, menghadapi masalah ini sendirian, itu dikeroyok orang-orang orang-orang gerombolan saya kurang paham juga ya. Gerombolan Mades ya bilangnya itu ya. Mades itu apa artinya saya nggak tahu juga, ormas atau apa itu. Teman-teman boleh komen di komentar karena saya kurang paham tentang masalah ini. Saya cuma kasihan melihat beliau sudah tua, terintimidasi. Coba bayangkan kalau beliau ini adalah orang tua kalian atau sanak keluarga kalian, apa yang kalian rasakan? Ini loh teman-teman, Pak Yono yang orangnya baik hati, ya, orangnya yang dermawan, memberikan rumah kontrakannya kepada Bu Sahara, terus menjadi seorang pahlawan, mengatakan kalau membunuh Yaimim dia berani. Ini tuh pengancaman. Ya, bukan sampai situ saja, dia sampai mengeluarkan jurus kerasukan Kinfet harimau. Nah, ini sunahnya ilmunya. Karena itu dipisah, jadi nggak dilanjutin. Kalau kelanjutan ilmunya Rame banget requestan netizen buat ngerangkumin kasusnya Yaimim sama Bu Sahara. Ya, sebelum gue rangkumin disclaimer dulu, kalau yang gue sampaikan hanyalah rangkuman dari podcast Denny Sumargo ya. Gue tidak ada memberikan opini apapun, gue tidak ada membela Bu Sahara, gue tidak ada membela Yaimim. Ya, karena proses hukumnya juga lagi berjalan nih, kita tidak tahu siapa yang salah nanti di proses hukumnya. Awal-awal di podcast ini Yaimim klarifikasi dulu kalau misalkan beliau tidak dipecat oleh UIN Malang ya. Jadi beliau ini mengundurkan diri karena tidak ada mahasiswa yang hadir di kelasnya setelah
masalah kejadian ribut-ribut dengan Bu Sahara. Jadi awal mula pertengkaran antara Bu Sahara dan juga Yaimim dan juga warga ini menurut Yaimim ini masih kira-kira ya, belum pasti. Yaimim juga ini menduga-duga. Jadi awalnya itu Yaimim itu membersihkan tanah kosong di depan rumahnya agar rumahnya terlihat gitu, karena depan rumahnya kan tadinya semak-semak belukar yang tinggi-tinggi banget tuh, jadi katanya kotor dan juga rumahnya ketutupan gitu, cahayanya juga nggak ada yang masuk kan. Yaimim membersihkan tanah tersebut dibantu oleh 2 orang. Pokoknya membersihkan tanah tersebut itu habis 12 juta dikeluarkan oleh dana pribadinya Yaimim. Karena bekas sampahnya itu dibakar, nah Yaimim ini menduga-duga kalau misalkan sampah bakarannya itu yang bikin warga-warga itu pada marah. Ini jadi dugaan aja. Setelah dibersihkan, Yaimim ini menawarkan tanah tersebut ke Pak Sopian atau suaminya Bu Sahara, karena rental mobilnya mereka tuh parkir di mana-mana gitu di jalanan, jadi kayak ngalangin jalan. Yaimim minta sumbangsi Pak Sopian untuk bayar 1 juta karena tadi Yaimim udah keluar 12 juta ya kan. Tapi Pak Sopian menolak, katanya kemahalan, dia maunya bayar 400.000 aja. Tapi kata Yaimim ya udah aja karena niatnya emang buat bersihin tanah aja gitu kan. Nah tapi syaratnya adalah yang penting Pak Sopian dan Bu Sahara tidak parkir mobil rentalnya itu di depan rumahnya Yaimim atau di jalanan. Udah tanahnya dibersihin buat parkir rental mobil, udah gitu udah ngelarang jangan parkir depan rumah, tapi Pak Sopian sama Bu Sahara masih parkir depan rumah. Malam hari Yaimim dan Bu Rosida atau istrinya ini pulang, ada mobil rental parkir depan rumahnya. Ditungguin tuh sama Bu Rosida, kok sampai jam 11 malam gak dipindah-pindah nih mobil. Bu Rosida coba telepon drivernya Bu Sahara atau si Agil namanya, tapi nggak diangkat-angkat juga nih. Sampai jam 2:30 pagi, akhirnya Bu Rosida memutuskan untuk bangunin langsung ke rumah sementaranya driver-drivernya Bu Sahara. Udah dia apain tapi tetap nggak bangun-bangun juga. Akhirnya Bu Rosida ini telepon Bu Sahara. Kata Bu Sahara, udah bangunin aja, nggak apa-apa, bangunin. Karena drivernya nggak kunjung bangun juga, akhirnya Bu Sahara bilang, ya udah pindahin aja sendiri mobilnya deh. Akhirnya Yaimim sendiri nih yang mindahin mobilnya, karena Yaimim juga udah biasa mindahin mobil rental, karena sering banget ada peminjam mobil itu nitipin kunci ke Yaimim. Pas mindahin, Yaimim gasnya terlalu kenceng, akhirnya membangunkan Bu Sahara. Dan Bu Sahara marah-marah dan telepon suaminya Pak Sopian. Saat kejadian ini, Agil dan Bu Sahara keluar rumah dengan pakaian minim di saat Pak Sopian tidak ada di rumah. Tapi Yaimim mau bahas itu dan akhirnya biar adem-adem aja, Yaimim minta maaf ke suaminya Bu Sahara atau Pak Sopian. Setelah itu selesai, ada lagi masalah baru. Anaknya Bu Sahara main ke rumah Yaimim. Nah, pas lagi main ke rumah, Bu Sahara ngikutin nih ke rumah Yaimim juga, ngasih makanan. Di saat istri Yaimim lagi pergi haji. Jadi di rumah itu ada siapa? Ada Yaimim, ada Bu Sahara, dan juga anaknya Bu Sahara. Anehnya Bu Sahara malah ngunci pintu rumahnya Yaimim. Alasannya biar anaknya nggak kabur. Yaimim nanya dong, kok dikunci gitu kan. Nah, akhirnya karena males ribut-ribut kan, akhirnya Yaimim nyuci ke atas rumahnya biar nggak barengan sama Bu Sahara di bawah. Yaimim kan nyuci pakai celana pendek yang semi boxer gitu ya. Nah, itu dinilai cabul oleh Bu Sahara. Bu Sahara pas ngeliat itu langsung bilang, Yaimim cabul. Untuk masalah paving, jadi Pak Sopian ini pernah ngasih paving ke Yaimim, tapi karena ribut-ribut ini, jadi Pak Sopian minta pavingnya itu dibalikin lagi. Agil si driver Bu Sahara ini suka ngata-ngatain Yaimim, padahal ternyata Yaimim ini suka ngasih duit ke Agil. Habis itu ada lagi kejadian lagi hal yang sama. Jadi Yaimim sama istrinya ini baru pulang dari Jakarta. Mobil rentalnya Pak Sopian dan Bu Sahara udah berjejer di depan rumah Yaimim. Katanya Pak Sopian itu disuruh sama RT, padahal RT-nya lagi di Belanda, yang sebenarnya itu disuruh sama sekretaris RT. Di podcast ini Yaimim ngegambarin ya, tanah ini punya siapa gitu kan. Gue nggak bisa ngejelasin secara detail karena gue nggak ngerti ukuran tanah gitu, dan gue juga nggak mungkin gambarin gitu kan tanahnya kayak gimana. Ada highlight kalau misalkan ternyata Bu Sahara ini ngontrak dan rumahnya ini dikasih cuma-cuma sama Pak Yono. Pak Yono ini adalah orang yang mau nyantet Yaimim, yang di videonya tuh kayak apakah sudah selesai ceritanya? Belum. Jangan kemana-mana. Nah, kenapa Yaimim sama istrinya diusir sama RW? Karena RW ngerasa Yaimim sama istrinya ini KTP-nya bukan KTP situ. Pas mau urus pindah KTP, Yaimimnya ini malah dipersulit sama RT-nya. RT-nya susah ditemuin. Akhirnya ketemulah di masjid, Pak RT-nya lagi sholat. Setelah selesai sholat, Yaimim langsung buru-buru minta tanda tangan ke RT-nya. Tapi ternyata RT-nya menolak. Katanya warga setempat udah setuju kalau misalkan Yaimim ini diusir dari sini. Ada 5 poin yang ditandatangani oleh warga. Poin pertama, Yaimim dan istrinya suka
oversharing ke grup RT. Nah, itu warga pada nggak suka. Poin kedua, perilaku tidak pantas sebagai dosen, ngumbar aurat, minum miras. Poin ketiga, melakukan penutupan akses jalan. Poin keempat, melakukan fitnah terhadap warga. Poin kelima, berseteru dengan pemilik rental mobil atau busahara. Yang Yai Mim dan istrinya sesalkan adalah kenapa tidak pernah dilibatkan dalam diskusi warga. Ya jadi tuh Yai Mim sama istri itu nggak tahu kalau misalkan warga-warganya ini tuh ngelis poin-poin ini gitu. Pas ditanya ke warganya langsung juga ada beberapa orang yang cuma kayak ya saya ikut-ikutan aja gitu katanya. Menjawab yang Yai Mim pura-pura stroke itu, ternyata Yai Mim ini mau memecah konsentrasi si pengancam. Lalu menjawab yang Yai Mim jatuh itu, Yai Mim untuk mengalihkan rasa sakit yang diterima karena diseruduk oleh lawannya. Dan untuk mahasiswa yang rame-rame datang itu tuh mahasiswa lagi ada kelas di rumahnya Yai Mim. Dan Bu Sahara dan Pak Sopian ini malah karaokean kenceng di saat kelas. Akhirnya ya udahlah sekalian aja gitu kan, mahasiswa itu joget-joget dengerin karaokeannya Pak Sopian sama Bu Sahara, tapi malah dianggap penggerudukan. Yai Mim dan istri berharap ini kan masalah sepele ya, jadi ya udahlah gitu kan, baik-baik aja, damai-damai aja, diskusi gitu kan, sama-sama baik dalam bertetangga, nggak usah ribut-ribut. Segitu aja rangkuman dari gue dari 1 jam, jadi berapa menit tuh? Kalau ada yang kurang tambahin sendiri di kolom komentar.